Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4191. Setelah menyapa Mandy, Bibi Anderson mengalihkan pandangannya kembali ke arah Lilian. Aku tidak punya pilihan lain, Lilian. Itu sebabnya aku datang, katanya dengan ekspresi kesal. Kamu kenal aku. Aku wanita yang sombong. Aku tidak akan menundukkan kepalaku seperti ini jika tidak serius. Nova menyukai desain perhiasan, tetapi dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok untuk waktu yang lama. Bisnis saat ini sama sekali tidak memiliki standar. Saya menelepon mereka semua, mengatakan bahwa putri saya jenius. Seorang wanita berbakat seperti dia akan membutuhkan setidaknya $3.000 per bulan, bersama dengan apartemen bintang 5 dan mobil pribadi. Lalu apa yang terjadi? Bisnis-bisnis itu hanya memberinya $450 dan sebuah asrama. Mereka jelas memandang rendah putriku. Bibi Anderson meneteskan air mata buaya sambil memukuli dadanya berulang kali. Nova, di sisi lain, dengan santai menggesek ponselnya tanpa menjawab, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan situasi itu. Lilian merenungkan situasinya. Saya mengerti. Izinkan saya berbicara dengan Mandy tentang hal ini. Dia akan meminta Nova bekerja untuk Zimmer Enterprise selama beberapa bulan. Zimmer Enterprise. Bibi Anderson segera menunjukkan ekspresi menghina. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa keuntungan perusahaan Anda tidak ada? Perusahaan tidak membayar karyawannya selama berbulan-bulan. Kamu ingin putriku melakukan pekerjaanmu secara gratis. Apa gunanya itu? Selain itu, putriku ahli perhiasan. Dia profesional. Perusahaanmu diambang kebangkrutan. Putriku tidak bisa bergabung dengan sesuatu yang begitu rendah. Wajah Bibi Anderson dipenuhi rasa muak. Sementara itu, mulut tipis Nova cemberut setelah mendengar kata-kata itu. Benar, dengan statusku, aku tidak bisa begitu saja dipekerjakan di perusahaankumu. Lupakan tentang belajar. Aku juga harus bekerja secara gratis. Jika aku menerima ini, aku telah menurunkan standarku. Ekspresi Lilian berubah, tapi dia memaksakan senyum. Karena kamu tidak tertarik dengan perusahaan kami, apalagi yang bisa kami bantu. Meskipun Lilian sangat meremehkan Harvey, dia masih cukup peduli terhadap keluarganya sendiri. Aku sudah memikirkan ini. Kami tidak peduli dengan bisnis kecil itu. Bibi Anderson menunjukkan ekspresi tegas pada Lilian. Kurasa putriku harus bekerja di bawah Arca Corporation milik keluarga Pagan. Saya mendengar perusahaan mereka memiliki arus kas bernilai jutaan dolar setiap tahun. Mereka juga akan memberikan beberapa saham perusahaan kepada karyawan yang berprestasi. Nova pasti akan memiliki masa depan yang cerah jika dia bekerja di sana. Bibi Anderson kemudian mengungkapkan ekspresi rindu. Saya tidak akan meminta terlalu banyak. Saya hanya meminta gaji $150.000 per tahun untuk putri saya. Akan bagus jika dia menggunakan statusnya untuk menikah dengan pria tampan dan juga cakap. Itu benar-benar tidak terlalu banyak untuk dipertanyakan. Simon, yang diam selama ini, mulai cemberut. Yah, itu ide yang cukup bagus. Tapi, perusahaan keluarga Pagan tidak mudah untuk dimasuki. Kudengar ujian masuk perusahaan mereka jauh lebih sulit dari tempat manapun. Selain itu, Arca Corporation hanya mencari kandidat terbaik. Mereka jarang menerima seseorang yang belum berpengalaman dan tanpa pengetahuan apapun. Simon membuatnya sangat jelas. Nova tidak akan pernah bisa bergantung pada keluarga Pagan sejak dia baru saja mulai bekerja. Bab 4192. Tentu saja aku tahu akan sulit untuk masuk.
Itu sebabnya kami di sini memohon bantuanmu. Bibi Anderson memasang tampang lurus di wajahnya. Kamu tidak perlu mengatakan apapun Lilian. Tapi Mandy adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin. Cabang itu akan bangkrut. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan bantuan Mandy, akan sangat mudah bagi Nova untuk masuk ke perusahaan. Bibi Anderson melontarkan senyum sinis kepada mereka. Tentu saja. Jika kamu tidak mau membantu. Atau jika kamu takut aku akan berutang budi padamu. Katakan saja langsung pada kami. Kami akan memastikan untuk mengumumkan ini ke seluruh keluarga kami. Lilian dan Simon saling memandang. Selain sangat serakah, Lilian juga wanita yang sangat sombong. Setelah mendapatkan tas baru, dia memposting fotonya di banyak grup teman yang berbeda. Jika Bibi Anderson memberitahu semua orang tentang betapa tidak bergunanya dia, bagaimana dia akan pamer lagi di masa depan? Namun, hampir tidak mungkin baginya untuk membantu. Bukannya dia tidak mau. Hanya saja dia benar-benar tidak berdaya. Di kota dengan sejarah yang begitu dalam, keluarga Pagan bisa dibandingkan dengan keluarga John dan keluarga Patel. Benar, keluarga Jin Mordu adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Namun, Mandy hanyalah kepala cabang ke-9. Cabangnya juga diambang kebangkrutan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Mandy memiliki hubungan dengan keluarga Pagan? Pertama-tama, Arca Corporation tidak akan melakukan apapun demi hubungan mereka yang tidak seberapa. Meskipun Lilian tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat sulit, demi harga dirinya, dia tetap memutuskan untuk menyerahkan segalanya pada Mandy. Dia terus melirik Mandy, berharap Mandy menyetujui tindakannya. Mandy memiliki ekspresi pahit. Kemampuannya terlalu terbatas baginya untuk menyetujui hal seperti ini. Harvey tidak mau repot berurusan dengan Bibi Anderson. Namun, setelah melihat ekspresi Mandy, dia menghela nafas panjang. Aku akan menangani ini. Lilian merasa sangat tertekan. Dia pikir dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan marah setelah mendengar kata-kata itu. Bisakah kamu melakukan itu? Ceritnya. Menatap tajam ke arah Harvey. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir keluarga Pagan peduli padamu? Mata Bibi Anderson sedingin es. Itu benar. Kamu setidaknya harus menjadi manajer umum untuk bisa berbicara. Kamu hanya menantu laki-laki. Apakah kamu pikir kamu bisa menangani hal seperti itu? Betapa sombongnya kamu. Orang-orang terus mengatakan bahwa kamu hanya orang yang tidak tahu malu. Aku tidak percaya sebelumnya. Tapi sekarang, akhirnya aku bisa melihatnya sendiri. Tidak hanya kamu persis seperti yang orang katakan. Kamu sama sekali tidak berguna. Tidak bisakah kamu melakukan hal lain yang berharga selain pamer? Bibi Anderson mendidih karena marah. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan keluarga. Tapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Menantu laki-laki yang masih menumpang itu muncul entah dari mana hanya untuk menimbulkan masalah. Simon memelototi Harvey dan melambaikan tangannya dengan acuh. Pergi saja ke kamarmu jika kamu tidak melakukan apa-apa. Berhenti mengatakan omong kosong di depan kami. Kamu semakin menyebalkan sekarang. Melihat sikap semua orang terhadapnya, Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia pasti sudah lama mati jika dia berdebat dengan orang-orang ini. Maka, dia dengan santai mengambil secangkir teh sebelum bersandar di sofa untuk menonton pertunjukan. Bab 4193. Simon, Lilian, Mandy. Kurasa kamu harus melakukan ini untuk kami. Lagi pula, kamu telah pamer di semua grup teman dan juga memamerkan koneksimu dengan karakter besar di semua tempat. Jika kamu tidak membantu, apa yang akan terjadi padaku dan anakku? Ekspresi Bibi Anderson memburuk setelah melihat ekspresi pahit di wajah Lilian dan yang lainnya.
Apakah kamu hanya akan melihat saja jika anakku tersayang berubah menjadi kotoran yang tidak berguna karena dia tidak punya pekerjaan? Bisakah kamu menanggungnya? Nova dengan enggan meletakkan ponselnya yang baru saja kehabisan baterai, dan mendengus dingin. Menurutku Bibi dan Paman sama sekali tidak berdaya, Ibu. Sekarang mereka semua kaya. Mereka pasti memandang rendah kita kerabat yang miskin. Mereka pikir mereka mengesankan hanya karena mereka punya lebih banyak uang daripada kita. Kalau begitu, berhentilah pamer di grup. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata Nova. Apapun yang dia katakan terdengar sangat bodoh dan terlihat lucu. Mandy menghela napas. Bukannya kami tidak mau membantu, Bibi. Kami benar-benar tidak punya koneksi di sini, di Golden Sands. Selain itu, Arca Corporation adalah perusahaan barang antik yang terkenal di seluruh negeri. Ratusan orang mencoba masuk, tidak, bahkan ribuan. Tentu saja, itu termasuk mereka yang memiliki latar belakang dan kekuatan besar. Meski begitu, Arca Corporation tidak peduli dengan mereka. Aku kenal beberapa petinggi perusahaan, tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Tentu saja, aku masih akan mencoba yang terbaik untuk membawamu masuk. Mandy tenang. Dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan Lilian. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya daripada berusaha memanjakan seorang ibu dan putrinya. Di satu sisi, dia ingin membiarkan keduanya masuk ke dalam situasi tersebut. Di sisi lain, dia ingin Bibi Anderson mempersiapkan diri secara mental. Setelah mendengar kata-kata yang menyentuh hati itu, wajah Bibi Anderson langsung menjadi lebih buruk. Lagi pula, mereka datang jauh-jauh ke sini untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Bukan untuk mendengar alasan dan kesulitan dari orang lain. Kamu tidak punya kekuatan, katamu. Bibi Anderson mengeluarkan ponselnya sebelum menunjukkan foto Lilian di pesta koktail antik keluarga Pagan yang diposting terakhir di grup pertemanan. Ini terlihat seperti cerita yang sama sekali berbeda. Lilian, biarkan aku membacakan ini untukmu. Tuan Pagan mengundang saya ke sini. Suatu kehormatan. Bukankah kamu dekat dengan pria itu? Kamu bahkan berfoto dengannya. Ini kepala keluarga Pagan. Wes Pagan, kan? Bibi Anderson segera mengungkap Lilian. Katakan saja secara langsung bahwa kamu tidak akan membantu. Mengapa terus berbelit-belit dan mengatakan bahwa Anda tidak memiliki koneksi atau kekuasaan? Betapa tidak tahu malunya kamu. Saat ini, Nova juga benar-benar marah. Sudah kubilang, Ibu. Sekarang, kita tidak punya kekuatan atau uang untuk bergantung pada salah satu dari 10 keluarga teratas. Tidak ada yang akan mengakui orang miskin seperti kita. Seperti yang diharapkan dari orang kaya untuk melupakan masa lalu mereka. Nova mendengus. Wajahnya menghina. Lilian meledak setelah mendengar kata-kata itu. Jaga mulutmu, geramnya. Kami sudah melakukan yang terbaik sekarang. Tapi kami tidak bisa membantumu. Simon terkekeh pahit. Itu benar. Cabang ke-9 tidak berarti apa-apa bagi keluarga Pertapa. Bab 4194. Kamu bahkan belum mencoba apapun. Namun kamu memberi tahu kami bahwa kamu melakukan yang terbaik. Seperti inikah bantuanmu? Bibi Anderson tertawa dingin. Jika kita bukan saudara sejak awal, apakah menurutmu kamu berhak membantu Nova? Selain itu, saya dari pemerintahan. Aku sudah memohon dengan cara terbaik yang aku bisa. Aku menunjukkan rasa hormat terhadapmu. Tapi kalian tidak menerimanya. Kamu tidak tahu malu. Lilian membeku. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang lebih tidak masuk akal darinya. Dia benar-benar marah. Dan menggertakkan giginya. Dasar perawan. Kau mengatakan bahwa kami harus merasa terhormat untuk membantumu. Ayah ibu. Mandy tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya setelah melihat pertikaian akan segera terjadi.
Mungkin sebaiknya kau membantu Bibi Anderson. Harvey, katanya setelah melihat Harvey secara naluriah. Dia ingat Harvey baru saja mengeluarkan kartu nama pribadi Wes di bank. Ini berarti dia memiliki koneksi dengan Wes. Menilai dari sikap Harvey, dia mungkin tidak menggertak. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, Mandy harus angkat bicara. Bagaimana dia akan membantu? Bibi Anderson mendidih karena marah. Cukup bercanda. Mandy, seluruh dunia tahu bahwa mantan suamimu hanyalah kotoran murni pada saat ini. Katakan saja jika kamu tidak ingin membantu. Kamu bisa menghemat waktu kami jika kamu mengatakannya lebih awal. Mengapa kamu mencoba membodohiku dengan pria simpanan ini? Apa gunanya? Kami tidak bodoh. Bibi Anderson sangat marah. Di matanya, Mandy hanya mengatakan semua itu hanya untuk mengelabuinya. Lagi pula, dia tahu bahwa menantu yang menumpang itu sama sekali tidak berguna. Dia bahkan menempel pada mantan istrinya seperti permen karet, memintanya untuk menikah lagi dengannya. Dia bilang dia bisa membantu. Benar-benar lelucon. Apakah mereka pikir kita idiot atau semacamnya? Lilian membeku. Tapi kemudian dengan cepat tersadar. Mandy hanya mencoba yang terbaik. Bibi Anderson mengertakkan gigi. Kau perawan yang tak tertahankan. Kau memandang rendah kami hanya karena kau kaya. Katakan saja jika kamu tidak mau membantu. Apakah kamu pikir kamu begitu mengesankan? Apakah kamu pikir kami tidak dapat melakukan apapun tanpamu? Jika Harvey mampu melakukan apa saja, babi pasti sudah bisa terbang sekarang. Nova menarik-narik lengan baju ibunya. Ayo pergi. Bu, mereka harus mensterilkan kursi yang kita duduki dan segera membuang cangkir yang sudah kita gunakan. Lagi pula, orang kaya itu mengerikan. Mereka suka berpura-pura. Tetapi mereka tidak tega melakukannya. Biarkan mereka bangkrut. Nada santai Nova dipenuhi dengan kata-kata kasar. Dia bisa dengan jelas melihat esensi sejati Lilian. Lilian sangat marah. Hingga perutnya terasa mulai sakit. Aku tidak berbohong padamu. Bibi Anderson, kata Mandy. Harvey memang mengenal Wes. Mereka juga memiliki hubungan yang cukup baik. Mandy mencoba menjelaskan situasinya. Lihat, dia juga punya kartu nama Wes. Dia kemudian mengeluarkan kartu dari saku Harvey. Bab 4195. Lilian tidak tahu dari mana Harvey mendapatkan kartu itu. Dia secara naluriah melirik. Dan langsung terkejut. Benar, itu kartu nama Wes. Hanya orang yang berteman dengannya yang bisa memilikinya. Heh. Kartu Wes. Bibi Anderson semakin marah setelah mendengar kata-kata itu. Jika menantu laki-laki Anda bisa mendapatkan kartu nama Wes, maka saya seharusnya bisa mendapatkan kartu komando pertama Golden Sands. Kalian memiliki koneksi dengan keluarga Jin, pada dasarnya kalian kaya karena menjadi kepala cabang ke-9. Bagaimana kalian bisa begitu tak tahu malu seperti ini? Kamu tidak hanya terus menyemburkan omong kosong, tapi kamu bahkan menggunakan alasan yang lemah untuk menutup-nutupi semuanya. Kamu mengecewakan saya. Jika kamu membenci kami, muntahkan saja. Kami tidak akan muncul lagi. Apakah kamu bahagia? Bibi Anderson sangat marah. Dan mengingat hadiah yang dibawanya dari sebuah kios. Dia merasa bahwa dia perlu mengambil teko ungu di atas meja untuk memulihkan diri dari kehilangannya. Tubuh Lilian dan Simon bergetar. Mereka hampir batuk darah setelah mendengar kata-kata berduri Bibi Anderson. Mandy mau tidak mau memegang lengan Harvey. Bantu mereka. Harvey, ayah dan ibu akan. Dia merasa bahwa dia sedikit memaksa. Pertama-tama, hubungan Harvey dengan Lilian sangat buruk. Mengapa dia mengulurkan tangan pada saat ini? Harvey tersenyum saat melihat Mandy meminta bantuannya. Tidak apa-apa. Kami tidak membutuhkan Tuan Pagan untuk ini. Saya hanya akan meminta pelayan saya. Tidak, teman saya untuk membantu.
Harvey kemudian menelepon Arlette untuk mendapatkan posisi Nova. Sebelum 1 menit berlalu, dia menutup telepon dan memandang Bibi Anderson. Sudah selesai, katanya. Teruslah berpura-pura. Bibi Anderson langsung berteriak. Lihat sampai di mana itu akan membawamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah komando pertama di kota ini? Bibi Anderson benar-benar meremehkannya. Dia sama sekali tidak percaya kata-kata Harvey. Kamu pasti menelepon semacam customer service, kan? Kamu bertingkah seperti kamu benar-benar mengesankan. Kamu menyebut dirimu kerabat. Omong kosong. Orang kaya saat ini benar-benar tidak bermoral. Kita pergi. Nova, kita tidak perlu meminta bantuan orang-orang ini. Bibi Anderson kemudian mengambil teko sebelum menyuruh putrinya pergi. Aku akan mengekspos mereka apa adanya malam ini. Kring, kring, kring. Ponsel Nova tiba-tiba berbunyi. Dia melirik. Detik berikutnya, keterkejutan mewarnai wajahnya. Arka Corporation meneleponku. Ibu. Angkat. Bibi Anderson sangat gembira mendengar kata-kata putrinya. Nova mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Benar-benar kaget. Ada apa Nova? Tanya Bibi Anderson. Lilian dan Simon memasang ekspresi aneh saat melihat Harvey. Mereka melangkah maju segera setelah itu. Mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Manajer Departemen Personalia menelepon. Ibu. Dia bilang dia melihat resume saya dan berpikir bahwa saya cukup luar biasa. Dia menyuruhku melapor di kantor besok. Dia bahkan mengatakan untuk 3 bulan pertama, saya akan mendapat $1.400 per bulan sebagai gaji saya selama magang. Ketika saya mendapatkan posisi saya yang sebenarnya, saya akan memiliki setidaknya $4.200 per bulan, bersama dengan komisi dan kenaikan kinerja akhir tahun. Bab 4196. Nova merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Lagi pula, Arka Corporation sangat baik hati karena memberinya gaji setinggi itu. Menilai dari gajinya, tidak sulit baginya untuk mendapatkan $50.000 per tahun. Bibi Anderson masih tidak percaya. Apakah telepon itu benar-benar dari Arka Corporation? Tidak salah kan? Aku yakin. Aku juga pernah bertemu manajer sebelumnya. Suaranya terdengar sama persis. Ekspresi sombong Nova sangat mencolok. Orang-orang itu benar-benar memiliki mata yang bagus. Mandy melirik Harvey. Ekspresi mendalam di wajahnya. Dia tidak mengira Harvey memiliki hubungan yang begitu baik dengan Arka Corporation. Panggilan sederhana sudah cukup untuk menangani seluruh situasi. Ini bukan karena Kyrie, kan? Dia hampir tidak bisa mendengar suara seorang wanita di telepon Harvey sebelumnya. Lagi pula, ada banyak orang yang dihormati oleh perusahaan di Golden Sands. Harvey terkekeh pahit saat merasakan percikan kecemburuan di udara. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia menelepon Arlette. Mandy akan mendidih karena marah jika dia tahu tentang itu. Sementara Harvey dan Mandy saling memandang. Bibi Anderson sibuk memastikan situasi putrinya. Putriku diterima di Arka Corporation. Ini bagus sekali. Dia berseru dengan gembira. Terima kasih Tuhan. Tidak hanya putrinya memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia juga memiliki kesempatan untuk menjaring menantu yang kaya. Lebih penting lagi, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk pamer ke kerabatnya. Tuhan tidak melakukan ini, kata Lilian tiba-tiba. Dia tidak ingin kehilangan muka. Harvey melakukannya. Harvey bingung. Dia tidak mengira Lilian sangat ingin menang. Harvey, dia, cuy. Bibi Anderson memelototi Harvey dengan pandangan menghina. Apakah kalian orang gila? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Nova? Manajer Personalia menelepon langsung ke telepon selularnya. Manajer itu bahkan melihat resume Nova dan memberinya gaji tinggi karena betapa luar biasanya dia.
Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga sialanmu. Apakah kamu pikir aku orang idiot? Aku tidak pernah percaya ada kotoran tak berguna yang bisa memasukkan putriku ke Arca Corporation. Dia hanya beruntung. Itu hanya kebetulan. Tatapan Bibi Anderson sangat muak. Nova memutuskan untuk mengipasi api juga. Mari kita tidak perlu membahas tentang apakah menantu laki-laki ini benar-benar mampu. Apakah menurutmu hampir semua orang bisa masuk ke Arca Corporation hanya melalui koneksi? Hanya kekuatan dan kemampuan sejati yang bisa membawamu ke perusahaan seperti ini. Mengapa mereka menginginkan saya? Jika saya tidak cantik dan berbakat. Nova benar-benar lupa bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan jalan melalui pintu belakang perusahaan. Dan membuka mulutnya seperti orang bodoh yang benar. Mandy mengerutkan kening. Nova. Kamu. Cukup. Bibi Anderson benar-benar kesal. Pergilah ke tempat lain jika kamu ingin menghormati laki-lakimu. Berhentilah berpura-pura di depan kami. Apa menurutmu aku tidak akan mengeksposmu? Dia hanya orang simpanan. Tidak mungkin dia bisa memasukkan putriku ke Arca Corporation. Lelucon yang luar biasa. Bab 4197. Kamu termasuk dalam cabang ke-9. Wes tidak menghormati kalian. Apa yang bisa dilakukan oleh menantu yang tinggal di rumah pada saat ini? Penghormatan macam apa yang bisa dia dapatkan? Kamu bahkan tidak tahu cara menggertak. Tentu saja. Bibi Anderson tidak percaya bahwa Harvey benar-benar membantu dalam situasi tersebut. Kamu. Lilian gemetar karena marah saat melihat Bibi Anderson membalikkan badannya begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tidak benar-benar percaya bahwa Harvey benar-benar melakukan ini. Tapi dia tidak bisa tidak berbicara. Harvey, katakan padanya bahwa kamu yang melakukannya. Tentu saja. Dia tahu Nova tidak berhak berada di Zimmer Enterprise dengan kemampuannya yang minim. Apalagi di tempat seperti Arca Corporation. Itulah mengapa dia berpikir bahwa mungkin Harvey dan Wes saling mengenal satu sama lain. Dengan semua yang telah terjadi di Floodwell, Lilian yakin Harvey berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh terkemuka. Dia meremehkan Harvey. Tapi dia juga tidak ingin Bibi Anderson mengambil semua pujian dan menginjak-injaknya. Setelah melihat tatapan mengerikan Mandy, Harvey menghela nafas. Bibi, diamlah. Bibi Anderson segera memotong ucapan Harvey sebelum ia sempat berkata lebih banyak. Aku bukan bibimu. Kau hanya menantu yang tinggal di rumah. Kau merusak pemandangan. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu jika kamu merusak keberuntunganku dengan memanggilku seperti itu. Kita akhiri di sini. Karena Nova sudah berada di Arca Corporation. Aku tidak bisa diganggu untuk mempermainkan kalian lagi. Kau mencari setiap alasan untuk mengusir kami. Kau bahkan mengeluarkan menantu yang tinggal di rumah hanya untuk menjauh dari kami. Tapi kau mencoba mengambil alih saat putriku masuk. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu dalam hidup saya. Biar ku beritahu sesuatu. Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Jangan coba-coba mendekati Nova saat dia menjadi kaya raya. Bibi Anderson mengangkat kepalanya dengan bangga sebelum pergi bersama Nova. Nova sebenarnya sedikit bingung. Dia tidak pernah memberikan resumenya kepada Arca Corporation sebelumnya. Namun, dia tidak peduli. Apapun masalahnya, dia sudah berada di puncaknya setelah masuk ke perusahaan. Dia segera memposting sebuah esai di grup pertemanan kerabatnya yang diberi judul Ketidaktahuan Orang Kaya, dan Bagaimana Saya Berhasil. Sementara itu, Simon dan Lilian hampir saja batuk darah. Harvey juga tidak bisa berkata-kata. Dia berhutang budi pada Arlette karena telah mengajak wanita sombong itu masuk ke dalam perusahaan. Mandy menghela nafas atas apa yang telah terjadi. Lupakan saja. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri untuk hal ini. Ini semua karena kamu. Dasar bajingan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi.
Lilian membanting meja dan berteriak pada Harvey. Kamu bahkan tidak bisa mengatur hal sekecil itu. Menyingkirlah dari hadapanku. Simon memelototi Harvey. Orang sepertimu bisa menjadikan putriku sebagai kepala keluarga Jin. Lelucon apa ini? Cynthia baru saja pulang ke rumah. Dan membeku melihat pemandangan di depannya. Apa yang terjadi di sini? Harvey. Tanyanya. Bingung. Grup pertemanan kerabat sedang meledak sekarang. Mandy melihat ke arah ponselnya. Dan matanya bergerak-gerak. Lilian dan Simon mengertakkan gigi. Bibi Anderson telah mengirim serangkaian pesan suara. Jelas sekali bahwa dia mengejek seluruh keluarga Zimmer tanpa mau mendengarkan mereka. Dia mungkin juga memamerkan kemampuan putrinya untuk masuk ke Arca Corporation. Bab 4198. Malam itu ditakdirkan untuk menjadi sibuk. Jeritan Lilian sesekali terdengar saat ia mengertakkan gigi. Tidak ada yang bisa beristirahat karenanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey berganti pakaian karena dia akan bertemu dengan Kyrie untuk membicarakan toko geomansinya. Begitu dia keluar rumah, teleponnya berdering. Harvey mengangkat telepon itu. Terdengar suara malu-malu Arlette. Anak berandalan, apa kamu mencari kekalahan lagi? Harvey berkata dengan tenang. Arlette secara naluriah menegang setelah mendengar nada tegas Harvey. Apa kau punya waktu? Tanyanya setelah mencemooh dengan dingin. Tidak. Aku sedang mencari toko di sini. Jawab Harvey. Lagi pula aku sudah punya semuanya. Arlette terdiam. Katakan saja apa yang kau cari. Aku akan mencarikan banyak toko yang sesuai dengan seleramu. Sampai-sampai kamu bisa muntah. Tidak apa-apa. Saya akan mencari sendiri. Harvey langsung menolak. Jujur saja, kau berpaling dariku setelah aku melakukan semua yang kau inginkan kemarin. Arlette tercengang. Harvey menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu. Apa yang terjadi? Akan terjadi juga. Sebelum Harvey sempat menjawab, Arlette angkat bicara setelah sempat ragu-ragu. Tuanku sayang, apakah Anda punya waktu untuk membantu pelayan Anda? Dada saya terus terasa sakit saat saya berlatih pagi ini. Aku juga hampir mengamuk sekali. Kepalaku sudah tidak sakit lagi. Tapi ini tidak bisa. Bagaimana jika saya berubah menjadi orang lumpuh suatu hari nanti? Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku saat ini, Tuan. Arlette terdengar seperti hampir menangis. Itu adalah hal yang menyedihkan. Harvey secara naluriah menggigil sebelum menghela napas. Baiklah, kau sudah membantuku. Melayani saya dengan benar. Tidak perlu datang padaku. Aku akan segera ke rumahmu. Aku sedang tidak di rumah. Aku sedang mengurusi beberapa hal di Arca Corporation. Datang saja. Jawab Arlette. Baiklah, kirimkan alamatnya. Dan aku akan segera ke sana. Harvey mengangguk. Dia telah memberikan mobil Porsche milik Daryl kepada Mandy untuk sementara waktu. Jadi dia tidak membawa mobil sendiri. Setengah jam kemudian, sebuah taksi muncul di depan sebuah gedung yang tampak kuno. Bangunan itu hanya setinggi 17 lantai. Tapi, bagian luarnya dilapisi marmer alami. Seluruh bangunan berkilauan di bawah sinar matahari yang cerah. Dekorasi di dalamnya cukup klasik. Tidak banyak barang mewah. Tetapi detailnya cukup untuk menunjukkan kelas tempat ini. Dekorasi gaya timur yang otentik juga bukan hanya untuk pajangan. Sebuah ukiran gading saja harganya jauh lebih mahal daripada sekantong berlian. Selain itu, lukisan kaligrafi dan benda-benda yang diletakkan di sekitar aula utama juga sangat berharga. Wanita-wanita cantik yang ditempatkan di meja depan juga sangat memanjakan mata. Bisa dikatakan, perusahaan ini sangat kaya. Bisa dikatakan, wajar jika salah satu keluarga pertapa Golden Sands memiliki kekayaan seperti itu. Harvey hendak menghubungi resepsionis untuk menelepon Arlette, hingga dia melihat dua sosok yang tidak asing lagi berdiri di depannya.
Itu adalah Bibi Anderson dan Nova. Bab 4199. Harvey terdiam setelah melihat pasangan ibu dan anak itu. Nova seharusnya sudah berada di tempat kerja. Lalu kenapa dia ada di aula utama? Tepat saat Harvey masuk, Bibi Anderson mengangkat ponselnya dengan tatapan yang benar. Anda adalah manajer departemen personalia, kan? Saya ibunya Nova. Dia adalah talenta yang Anda tawarkan ribuan dolar untuk bekerja untuk Anda. Nova Anderson. Aku sangat menyesal. Seluruh keluarga pergi untuk merayakannya tadi malam. Kami lupa memasang alarm setelah kami minum terlalu banyak. Tolong beri Nova kesempatan. Dia memang benar-benar berbakat. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Keluarga itu memang dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Mereka hampir berhasil bekerja di Arca Corporation. Namun mereka datang selarut ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka mampu? Tentu saja. Anda tidak perlu khawatir. Putriku tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan karena dia mengatakan bahwa dia ingin berada di sini. Ekspresi kebanggaan Bibi Anderson terlihat jelas bagi semua orang. Benar, sekarang kami sudah di sini. Setidaknya kalian harus menyambut kami, kan? Kami juga tidak membutuhkan sesuatu yang mewah. Cukup ajak beberapa petinggi untuk menemani kami. Selain itu, putriku hanya minum Lafite 1982 untuk perawatan kulitnya. Saya akan menunggu. Bibi Anderson menutup telepon sebelum melirik Nova. Jangan khawatir. Sayang, ini hanya beberapa jam saja. Kamu benar-benar berbakat. Nova. Tidak ada yang bisa membandingkan diri mereka denganmu. Perusahaan akan melakukan segala cara untuk mempertahankanmu di sini. Tanpa kamu, seluruh perusahaan akan bangkrut hanya dalam beberapa bulan. Manajer juga akan menyambut kita. Para wanita cantik dan beberapa petugas keamanan di meja depan saling memandang setelah mendengar kata-kata itu. Mereka benar-benar bingung. Mereka tidak mengerti mengapa keluarga Pagan memiliki kerabat seperti ini. Saya akan meminta lebih banyak uang saat bertemu manajer nanti, kata Nova dengan tenang sambil merias wajahnya. Saya sudah memikirkannya. Saya harus memiliki setidaknya 15.000 dolar per bulan. Bibi Anderson sangat terkesan. Itu benar. Pemikiran yang hebat berpikir dengan cara yang sama. Tak seorang pun akan mempekerjakan Anda tanpa uang sebanyak itu. Jika terserah saya akan menggandakan uang itu. Harvey. Sekali lagi. Tidak bisa berkata-kata. Apakah mereka berdua benar-benar gila? Dia berencana untuk membiarkan Arlette berurusan dengan keduanya nanti. Dia tidak ingin menghancurkan Arca Corporation. Hanya karena dia mendapatkan seorang badut. Nova secara naluriah menoleh ke belakang saat ia merasa ada yang menatapnya. Saat ia melihat wajah Harvey, rasa jijik langsung memenuhi dirinya. Harvey, Bibi Anderson mencicit. Kenapa kau menyebut nama itu? Itu nasib buruk. Bibi Anderson benar-benar kesal. Ekspresinya berubah seketika saat tatapannya tertuju pada Harvey. Harvey, kenapa si brengsek ini ada di sini? Aku tahu, dia pasti ada di sini untuk menempel pada kita agar bisa mendapatkan pekerjaan sebagai satpam. Seharusnya kamu tidak mengatakan bahwa kamu mendapat pekerjaan di sini di depan bajingan itu. Tetap di sini, Nova. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.